Salam saudara, program Aku dan Dia kembali menjumpai Anda. Apakah selama ini Anda merasa tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar Anda? Anda merasa dikucilkan oleh keluarga atau teman-teman Anda? Ada sosok pribadi yang mau menghargai Anda. Program Aku dan Dia saat ini akan belajar tentang Dia yang adalah Tuhan yang menghargai. Pesta telah usai. Semua kemeriahan dan kesukaan sudah berakhir. Dan setelah semua selesai, ada yang disebut sebagai sisa-sisa. Biasanya dalam kebanyakan pesta, tuan rumah menyiapkan makanan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah undangan yang diharapkan untuk datang. Ada ungkapan yang mengatakan lebih baik ada kelebihan daripada tidak cukup untuk semua yang hadir. Itu membuat kebanyakan orang yang mengadakan pesta memang menyiapkan cukup banyak makanan daripada nantinya ada undangan yang tidak mendapatkan makanan pesta. Memalukan sekali bukan jika mengadakan pesta tetapi ternyata makanan yang dihidangkan untuk para undangan tersedia tidak cukup dan ada undangan yang tidak mendapatkan bagiannya. Di satu sisi itu menandakan sebuah persiapan yang matang. Tetapi sayangnya di sisi lain itu berarti ada sisa-sisa dari pesta itu berupa makanan yang dianggap tidak berharga lagi. Tidak jarang juga setelah pesta berakhir ada sisa makanan yang terbuang percuma karena memang sudah dianggap tidak baik dan tidak bisa dipakai lagi. Saudara, dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang ditulis di dalam Matius 14 ayatnya yang pertama sampai 21, ada peristiwa yang hampir serupa yang terjadi di sana. Pada awalnya sebenarnya para murid sudah menjadi sangat kebingungan ketika mereka melihat ada ribuan orang di sekitar mereka dan para murid harus memberi mereka makan. Para murid sama sekali tidak menyiapkan makanan yang cukup untuk disajikan bagi ribuan yang hadir itu. Mereka bahkan tidak menyiapkan makanan yang cukup untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk makan ribuan orang itu. Mereka bahkan hampir mengusir orang banyak itu karena tidak sanggup memberi mereka makan. Tetapi Yesus dengan tegas melarang para murid mengusir orang banyak yang mengikutinya, dan oleh belas kasihan yang besar, Yesus menyuruh para muridnya untuk memberi mereka makan. Tentu saja para murid tahu bahwa itulah yang paling baik untuk dilakukan. Tetapi para murid merasa bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan mereka. Setelah mereka mencoba untuk mencari makanan di sekitar mereka, akhirnya mereka menemukan ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Saya yakin ketika melihat 5 roti dan 2 ikan itu, para murid masih tidak merasa yakin bahwa makanan itu cukup. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Di dalam Matius 14 ayat 19 dan 20, kita melihat Yesus melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu ia mengucap syukur atas makanan yang sangat sedikit itu, lalu memecah-mecahkannya. Dan kemudian ia menyerahkan roti dan ikan yang sudah dipecah-pecahkannya itu kepada para murid. Para murid lalu disuruh untuk membagikan makanan itu. Yang kemudian terjadi, semua orang menerima makanan itu dan mereka semua makan. Mereka bukan makan sedikit-sedikit, tetapi mereka makan sampai kenyang. Dan yang sangat luar biasa,
masih ada makanan yang tersisa. Luar biasa sekali bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan saja Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Dan makanan yang ada bukan hanya cukup untuk mereka semua, tetapi masih ada sisa 12 bakul banyaknya. Ada yang pernah mengatakan kepada saya bahwa sisa yang 12 bakul itu melambangkan 12 suku Israel. Saya tidak tahu apakah memang demikian maksud Yesus, yaitu bahwa ia membuat makanan itu tersisa 12 bakul untuk melambangkan ke-12 suku Israel. Tetapi yang sangat saya kagumi adalah bahwa Yesus tidak menyia-nyiakan sisa makanan itu. Ia tidak membiarkan sisa-sisa itu terbuang, tetapi ia menyuruh mereka mengumpulkannya. Dalam Yohanes 6 ayat 12 dengan jelas menuliskan, "Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, 'Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang.'" Yesus tidak membiarkan makanan yang sisa itu terbuang. Ia menyuruh para muridnya mengumpulkan semua makanan sisa itu, yang kemudian setelah dikumpulkan menjadi 12 bakul. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Yesus dan para muridnya dengan 12 bakul sisa makanan itu, karena memang Alkitab tidak pernah menuliskannya. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa dari Yesus bisa kita lihat di sini. Ia adalah pribadi ilahi yang bisa mengubah yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Ia mengumpulkan sisa-sisa yang dianggap tidak bernilai dan menjadikannya sebagai sesuatu yang sangat berguna. Dan memang itulah yang dilakukan oleh Yesus. Bukan hanya berkenan dengan makanan yang tersisa, tetapi ia melakukan hal yang sama dengan kehidupan manusia. Hanya pribadi ilahi seperti Yesus Kristus saja yang bisa melakukan demikian. Ia memanggil orang-orang yang dianggap hina oleh masyarakat. Para murid yang dipanggilnya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi ia memanggil mereka dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang membawa perubahan besar bagi dunia. Ketika Yesus Kristus memanggil orang-orang menjadi murid-muridnya, mereka berlatar belakang nelayan, pemungut cukai, dan orang-orang dari kelompok-kelompok yang tidak dipandang mulia oleh manusia. Tetapi ia menjadikan mereka sebagai rasul-rasulnya, memakai mereka secara sangat luar biasa. Kemudian di dalam pelayanannya, Yesus bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang dianggap berdosa, sampai-sampai di dalam Markus 2 ayat 16 dikatakan, "Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, 'Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?' Di satu sisi, hal itu membuktikan keilahian Yesus, karena hanya pribadi ilahi seperti dia yang bisa mengubahkan kehidupan manusia. Ia sendiri pernah mengatakan, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ia memanggil orang-orang yang dianggap tidak terhormat. Ia bersahabat dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi ia bukan hanya memanggil dan bersahabat dengan mereka. Ia mengampuni dosa mereka dan mengubahkan kehidupan mereka. Ia bisa dan berhak melakukannya karena ia adalah Allah. Manusia biasa tidak akan mungkin bisa melakukan hal itu. Sebesar apapun keinginan manusia, sekuat apapun keinginannya untuk mengubah hati seseorang, ia tidak akan mampu melakukannya. Apalagi hati dan perilaku orang-orang lain. Manusia biasa bahkan tidak bisa mengubah hati dan perilaku orang-orang yang sangat dekat dengannya. Banyak orang yang hidupnya begitu saleh dan takut akan Tuhan. Tetapi ia bergumul karena anak-anaknya justru jauh dari Tuhan. Meskipun ia ingin agar mereka juga hidup dekat dengan Tuhan,
Ia tidak bisa mengubah hati mereka. Hanya pribadi yang ilahi yang sanggup melakukan mukjizat itu. Di sisi lain, hal ini memberikan pengharapan yang besar kepada kita. Karena Ia adalah Allah yang sanggup mengampuni dosa dan mengubahkan kehidupan manusia. Karena Ia adalah Allah yang sanggup mengubahkan yang tidak berharga menjadi sangat bernilai bagi pekerjaannya. Maka itu berarti bagaimanapun keadaan kita saat ini, Ia sanggup memakai kita. Artinya, meskipun kita merasa bahwa saat ini kita tidak berharga karena banyak alasan, mungkin karena kita tidak merasa sepintar orang-orang yang ada di sekitar kita, atau karena kita merasa tidak memiliki keahlian sebaik orang-orang yang ada di sekitar kita, atau juga kita merasa memiliki kekurangan baik dari segi fisik maupun kelemahan lainnya. Dalam keadaan yang demikian, satu hal yang pasti, karena Yesus Kristus adalah pribadi ilahi, Ia sanggup mengampuni kita, mengubahkan kita, dan bahkan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Hanya pribadi yang ilahi saja yang bisa melakukan hal itu. Sebagai manusia yang memiliki hati, mungkin kita juga merasa iba ketika ada seseorang yang dahulu begitu jahat dan melakukan berbagai hal yang menyakiti orang-orang lain, kemudian menjadi bertobat. Tetapi belas kasihan kita atau rasa iba kita tidak akan banyak membantu dia, karena kita memang tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi pribadi yang ilahi itu bisa memberikan pengharapan yang baru dan semangat yang baru di dalam diri orang itu. Sehingga ia bisa bangkit lagi dan kemudian melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya mengenal beberapa orang yang disentuh Tuhan dengan cara demikian. Mereka yang semula hidup jauh dari Tuhan dan menjalani kehidupan yang diwarnai dengan kejahatan, kemudian diubahkan oleh Tuhan dan dipakai menjadi hamba Tuhan yang luar biasa ketika mereka menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Itu menjadi bukti keilahian Yesus. Karena hanya pribadi yang ilahi yang bisa mengubahkan hati seseorang dengan cara demikian. Sebagai pribadi yang ilahi, Yesus Kristus menghargai sisa-sisa yang tidak berharga. Ia mengumpulkannya, Ia menjadikannya sisa-sisa itu berharga. Dan Ia memiliki rencana yang indah untuk semuanya itu. Dan karena Ia pribadi yang ilahi, maka Ia akan sanggup melaksanakannya. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai pribadi ilahi yang peduli kepada orang-orang yang dianggap tidak berarti. Ia memiliki kuasa untuk memperdulikan apa yang dianggap hina dan kemudian dipakainya untuk tujuan mulia. Kalau Anda bergumul untuk seseorang yang Anda kasihi yang saat ini seolah-olah menjalani hidup bagaikan sampah tak berguna, bawalah ia dalam doa kepada Yesus, pribadi ilahi yang sanggup melakukan mukjizat mengubah hati. Dan kalau Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini, kami siap menolong Anda untuk lebih mengenal Dia. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65 302 Jawa Timur, atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.